Oke, halo selamat datang di beban ke-13. Wai, udah lama banget nggak bikin video. Terakhir itu bikin video pas eh Chelsea lawan Madrid ya di leg pertama Champions League. Habis itu gua nggak pernah punya waktu buat bikin video karena setelah itu kan Chelsea matchnya banyak banget yang mainnya dini hari ya. Sama banyak banget ketika Chelsea main tuh gua nggak free kayak gini nih sambil sambil kemarin sih gue bikin live ya, banyaknya bikin live match react gitu kan. eh Apa namanya, jadi karena gue udah nggak sempet bikin apa namanya bikin konten, jadi gue bikin itu aja, bikinnya live match react aja gitu. Kayak bentar, mau balas WA dulu. Bisa sih harus. Oke. Ya jadi gue karena udah nggak sempet banget bikin konten ya, jadinya gue bikin live match react aja yang sebenarnya lumayan juga sih engagementnya. Walaupun gue nggak ngeliatin matchnya ya, gue lebih ngeliatin kayak statistik dan lain-lain lah. Ntar ini kayaknya gelap nggak sih? Oke, jadi ini video kayaknya akan agak panjang sih karena gue mau nge-review Chelsea sepanjang musim ya. eh Ya di awal-awal, by the way ini gue bikin di match day terakhir. Jadi sebenarnya gue di match terakhir nggak nonton matchnya Chelsea karena ya Chelsea tinggal formalitas aja sih di match itu, di match ini tuh, karena mereka juga udah pasti ada di rank 3. Bentar, nih redup gue pakai ini aja. Ini lagi selebrasi, aduh bentar. Silo nggak sih? Enggak lah ya. Oke, jadi gue nggak nonton hari ini matchnya karena ya Chelsea udah formalitas sih, udah pasti rank 3. Kalaupun kalah, selisih golnya jauh banget gitu sama Spurs. Jadi gue tadi mantengin double screen nonton City sama Liverpool karena mereka yang hari ini penentuan juaranya kan di hari terakhir ya, dan lumayan banyak drama juga karena tadi 2-0 dulu Aston Villa lead. Terus Liverpool juga sempat kebobolan tapi cepat banget balasnya. Kenapa 1-1 tadi si Liverpool malah nggak gol-golin, tiba-tiba City 5 menit, cuman di 6 menit deh ngegolin 3. Ya, ini review sedikit aja sih tadi di dua match itu. Yang endingnya Liverpool menang 3-1, terus City menang 3-2 dan jadi juara. Ya gue ambil sih ya, lagi-lagi ya City kayaknya kalau di bawah maraton mereka tuh kayak punya apa ya, kayak punya DNA juaranya gitu, kayak punya mentalnya, karena ini udah ketiga kali loh mereka juara di hari terakhir. Kayaknya 4 deh. Iya, 4 4 kali juara di hari terakhir. 2011 2012 pas golnya Aguero, terus 13 14, walaupun itu kondisinya kurang lebih di 3
tiga tiga apa ya, tiga musim itu kondisinya sama, 13-14 sama Liverpool, sama di hari terakhir juga decidednya. Cuma waktu itu City lawannya tuh mudah lah, cuman lawan apa ya, West Ham. Si Liverpool lawan Newcastle, ya mereka menang dua-duanya, sama di hari terakhir. Terus yang waktu 18-19 itu kan poinnya tinggi banget, sampai beda 1 poin juga, sama 98 dan 97. Itu kan rekor kan, runner up dengan poin tertinggi gitu. Sama juga di hari terakhir, bahkan sama juga modenya, City kalah dulu lawan Brighton. Liverpool juga lawan Newcastle juga deh kalau nggak salah. Tapi endingnya menang lagi City. Terus hari ini juga sama, makan udah keselip 2-0. Gue pikir wah gila nih mah, kalau beneran Liverpool yang juara mah harus makasih banget sama Gerrard ya, karena bantuin Liverpool juara lewat jalurnya Aston Villa. Tapi ya mental berbicara sih, ternyata City DNA juaranya keren banget kalau gue bilang ya. Jadi layak juara sih, karena sepanjang musim mereka juga konsisten banget. Cuman ya di Eropa doang lah ya mereka memang gak punya mental kalau gue bilang. Karena berat sih kalau lu bersaing dengan tim-tim yang sudah punya pengalaman banyak banget di Champions League, sedangkan City mungkin baru 10 tahun terakhir yang ngebentuk tim ini. Bahkan pemain-pemainnya pun banyak yang belum apa namanya, belum berprestasi banget di Champions gitu. Maksudnya belum pernah ada juara-juara Champions ya yang pindah ke City. Setahu gue ya, seingat gue belum ada sih yang juara Champions tuh pindah ke City gitu. Rata-rata mereka memang lapar apa, belum pernah semua gitu. Jadi belum pernah punya mental juara sampai situ gitu. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Jadi gue ya bahas Chelsea musim ini yang benar-benar ya, kalau gue ya garis besarnya sih gue bilang musim ini gagal ya. Gagal tuh dalam arti kayak musim lalu Chelsea mungkin gak banyak orang yang expect. Ya sama sih, mungkin musim lalu tuh expect karena pembeliannya banyak banget kan, under Lampard gitu. Walaupun sepanjang musimnya ternyata ups and down, dan masuknya Tuchel langsung juara Champions. Plus di musim lalu itu kayak ini Chelsea tuh kayak cuman butuh striker aja yang bisa, kayaknya kalau ada striker bagus tuh gol ngalir terus gitu. Karena kan musim lalu ya punya Werner yang anggot-anggotan, Havertz juga musim pertamanya, Ziyech juga sama. Jadi kayak harus punya striker bagus nih. Masuklah musim ini pembelian Chelsea cuman beli berapa ya? 2 pemain, 3 deng. Dua permanen, 1 pinjaman. Si Lukaku 1, terus Bettinelli kiper, sama Saul ya pinjaman dari Atletico. Ya datangnya Lukaku sih ya ini to be honest ya, mungkin gue udah sering ngomong ya di video-video gue gitu. Sangat sangat dikit kayaknya deh gue bilang Lukaku ini bakal cocok. Gue bilang dari awal Chelsea saya salah banget sih beli Lukaku gitu, harga mahal banget. Terus juga apa ya, gue tau lah Lukaku, gue udah pernah lihat dia di awal musimnya dia gitu waktu sama Chelsea. Itu tuh gimana ya, dulu kan bukan cita-cita ya, kayaknya ini the next Drogba dan lain-lain gitu, karena secara postur dan juga tipikal bermainnya mirip gitu. Tapi ternyata gue bilang Lukaku masih jauh lah dari situ gitu. Entah ya, gue nggak tahu juga sih, entah apa namanya, memang secara sistem nggak cocok. Tapi gue lihat memang Lukaku rada
nggak cocok ya, dibilang nggak cocok sih buat pemainan yang harus cepat dan teknik tinggi gitu. Sedangkan Lukaku ya lu sering lihat lah, banyak banget kompilasi dia apa namanya, salah eh, salah hold bola dan lain-lain tuh sering banget, bahkan di Chelsea juga sering banget kayak gitu gitu. Terus ya kita lihat perjalanan Chelsea-nya musim ini. Awal musim mereka ya Super Cup, eh, juara lawan Villarreal, adu penalti itu lumayan dramatis juga karena Kepa masuk di adu penalti. Habis itu masuk awal musim, ya cukup menjanjikan lah karena ternyata Lukaku juga pas main mulai golin, mulai rajin, bukan mulai rajin, ternyata lumayan produktif gitu. Debut dia golin non Arsenal, terus tiba-tiba lawan Aston Villa di home 2 gol, di UCL juga. Setelah itu sempat dua kali kalah beruntun lawan City di kandang sama Juve di away gitu. Dan dua match itu gue waktu itu pernah bilang nih kayaknya bisa bisa alert nih buat Tuchel gitu karena dua match kalah nih gitu. Ternyata abis itu mereka maraton menang terus sampai sempat ada di puncak ya kalau nggak salah ya, di beberapa match week gitu. Sampai akhirnya masuk ke bulan November Desember ini mulai rada belepetan nih gitu. Padahal gue awal musim ngelihat ini kalau Chelsea konsisten udah sih kayaknya juaranya tuh, maksudnya yang bakal jadi pemuncak itu bakal ganti-gantian City, Liverpool, Chelsea gitu. Karena Chelsea ini di awal musim banyak banget yang ngeprediksi bisa bisa ngedobrak City sama Liverpool lah gitu, minimal ngeganggu bahkan bisa jadi juara gitu. Karena komposisi pemainnya kalau lo lihat di atas kertas gitu, Chelsea itu paling merata mungkin ya sama City ya. Liverpool aja tuh biasanya bapuk karena banyak banget pemain-pemain muda gitu, dan banyak yang gak selevel sama tim utamanya. Sedangkan Chelsea hampir di tiap lini mereka punya pemain yang ya mungkin nggak apa ya namanya, bukan top kayak City semua, tapi minimal mereka merata gitu kualitasnya gitu. Ya masih di atas Liverpool lah kalau gue bilang si kualitas pemainnya gitu secara keseluruhan ya gitu. Tapi tiba-tiba ada di pertengahan musim tuh di November Desember sampai Januari itu memang kalahnya cuma sekali nih lawan West Ham doang gitu. Dari periode mana? November sampai ke Januari nih. Cuman kalah lawan West Ham gitu, tapi sepanjang period itu Chelsea itu banyak banget imbang, menang juga di menit akhir, penalti 2 kali lawan Leeds kalau inget. Terus apa namanya? Lawan MU ngurung setengah mampus juga imbang gitu. Terus yang paling parahnya lawan apa ya? Lawan Wolves juga mereka 0-0. Lawan Everton yang singkat gue tuh waktu itu expected goalnya sampai 3 koma gitu, itu cuman 1-1 gitu. Sampai akhirnya banyak yang komen ini 3-4-3 nya kurang, udah mulai ngedrop lah gitu. Dan gue pun sedikit setuju lah karena memang di beberapa match itu 3-4-3 nya tuh aneh gitu. Maksudnya banyak banget atau secara pola tuh nyerangnya udah mulai kebaca sama pemain gitu. Karena yang jadi porosnya kan si wingbacknya kan 3-4-3 tuh. Nah si wingbacknya ini sering banget dimatiin gitu. Apalagi di periode ini tuh setelah lawan Juve yang menang gede dan main bagus banget, itu Chilwell cedera, Reece James cedera gitu. Jadi yang main tuh kadang Aspi di kanan, kadang Odoi, kadang tiba-tiba si siapa ya, Calobah lah kadang-kadang, atau Pulisic kadang ditaruh di situ. Terus di kirinya Alonso tuh yang memang konsisten ya. Sampai akhirnya gue inget banget di match lawan Spurs di Carabao ya Carabao Cup, tiba-tiba Tuchel main 4 back gitu. Setelah hampir satu musim gitu, sepanjang ya kan setengah musim sebelumnya sampai setengah musim ini main 3 back, tiba-tiba dia main 4 back lawan Spurs di Carabao Cup dan bagus mainnya dan menang 2-0 gitu lawan Spurs. 4 4 4-2-3-1 apa 4-2-2-2-2 gitu seinget gue ya, yang waktu lawan Spurs ini di leg pertama.
Habis itu cuman memang nggak dijadiin paten sih, karena nextnya tuh main 3-4-3 lagi. Terus lawan Spurs lagi main 4 back lagi, bagus lagi. Tiba-tiba next matchnya lawan City nih, away, dia balik ke 3-4-3 lagi dan kalah lagi. Dah habis itu mulai rada lagi goyang lagi. Nextnya lawan Brighton, gue nggak nonton sih, tapi waktu itu mainnya 3-4-3 lagi, gagal menang lagi 1-1. Nah barulah waktu lawan Spurs di Premier League, dia balik lagi ke 4-2-3-1 dan itu bagus lagi dan menang lagi 2-0. Gue seneng banget tuh, makanya gue videonya waktu itu apa ya gitu, pokoknya 4-4-2 oke lah gitu di video, 4-2-3-1 oke lah gitu, atau 4-3-3, kadang nge-switch kan dari 4-2-3-1. Habis itu mereka berangkat ke Piala Dunia antar klub, mainnya balik lagi 3-4-3. Gue sih waktu di semifinal gak nonton ya lawan Al Hilal, tapi lawan Palmeiras gue nonton. Ya Allah, itu sepanjang match gue ngantuk. Main 3-4-3 ini lawan Palmeiras loh, yang ya mungkin kalau di Premier League mungkin ya, kalau di Premier League mungkin selevelnya siapa, Newcastle, Burnley kali gitu, jauh lah gitu levelnya. Itu jelek banget main 3-4-3 sampai gue sih jujur ketiduran gue saat itu ya, sampai nggak nonton sampai akhir gitu. Ternyata pas nonton analisanya di extra time mereka berubah jadi 4 back, bagus lagi mainnya. Habis itu next matchnya nih lawan Palace main 4 back lagi dan menang 1-0 walaupun di menit akhir sih gitu. Tapi tetap menang dan nggak jelek gitu mainnya. Habis itu Champions League 16 besar lawan Lille. Seingat gue mainnya 3-4-3 lagi. Ya karena lawannya Lille ya, jadi nggak ada perlawanan banget lah. Sampailah akhirnya ketemu Liverpool di Carabao Cup gitu, di final. Gue deg-degan sebenarnya karena starting line up formasi main 3-4-3. Itu yang bikin aduh, kenapa 3-4-3 lagi sih gitu loh. Terus habis itu gue balas WA dulu. Ya di final itu lawan Liverpool, aduh 3-4-3 mah ini bisa kalah lah udah, maksudnya ya maksudnya kalah tuh yang ini maksudnya jelek lah pokoknya gitu. Ternyata Chelsea main 120 menit bagus banget main 3-4-3, itu gue nggak ngerti deh, maksud gue di situ tuh pemain on fire semua gitu, dan dua-duanya sih memang Chelsea Liverpool mainnya bagus. Itu kan gue bikin video juga kan di situ, dua-dua layak juara lah gitu, Chelsea atau Liverpool. Ya kalah adu penalti, lucknya gede lah gitu. Habis itu mereka tetap main. Gue lupa deh kapan Chelsea mulai kena isu yang terdampak sama perangnya Rusia gitu. Saya ingat gue itu setelah lawan setelah lawan Palace deh, saya ingat gue ya, habis pulang dari Piala Dunia itu, apa abis lawan Spurs gitu yang 2-0 di Premier League itu. Pokoknya di periode Chelsea gonjang-ganjing itu, Chelsea tuh justru mainnya bagus gitu. Gue nggak ngerti apa karena ada faktor psikologis yang memang bikin mereka, sebenarnya sih ini ya dibilang kena mental banget, karena ibaratnya perusahaan lu goyah gitu.
yang bahkan waktu itu prediksinya aja mungkin Chelsea nggak akan bertahan 2-3 minggu gitu karena nggak punya duit, karena nggak ada duit masuk gitu. Itu Chelsea cuman kalah lawan Liverpool, itu pun adu penalti. Nah sepanjang periode itu salah lawan Liverpool juga lumayan menang gede, lawan Burnley, lawan Norwich, terus lawan Newcastle juga di menit akhir menang, lawan Lille lolos, FA Cup juga lolos ke semifinal. Sampai tiba-tiba mulai ngedrop lagi. Sebenarnya isu di luar bola yang konflik Rusia itu gue nggak tahu ya bisa pengaruhi mental pemain atau enggak, tapi kalau lihat di lapangan sih kayaknya nggak terlalu ngaruh gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba lawan Brentford kalah, dibantai pula di kandang lagi, kalah 4-1 di momen pas mau ketemu Madrid di 8 besar ya lawan Madrid tuh, dan bener aja kalah. Di 2 match ini Chelsea main 3-4-3 lagi, dan itu bapuk parah, kebobolan 7 gol di 2 laga gitu. Chelsea yang susah banget kebobolan tiba-tiba dibobol 4 gol lawan Brentford tuh gimana gitu. Buat gue sih terlalu gak masuk akal lah gitu. Brentford come on gitu, dan Chelsea tuh gol duluan loh gitu maksud gue. Terus lawan Real Madrid main 3-4-3 juga, dan ya diobok-obok parah sih sama Benzema dan Vini ya. Padahal mau masuk half time bagus, tiba-tiba Mendy baru mulai babak 2 bikin blunder konyol lah gitu. Habis itu sih gue kayak ya setelahnya kan menang 6-0 lawan Soton gitu, mungkin itu kayak ngamuknya lah. Dan tiba-tiba Werner juga bagus mainnya gitu, ketemu Madrid lagi lah di leg kedua, main kalau nggak salah 3-4-3 lagi sih seingat gue ya, 3-4-3 lagi gitu. Tapi apa namanya, si Madrid itu nunggu di belakang gitu, dan Chelsea bisa memanfaatin itu sampai mereka tuh bisa unggul 3-0, 4-0 malah. Dan gue wah gila, ini bisa loh ngegolin di Madrid 3-0. Keren aja gitu buat gue, maksud gue lu tandang ke Madrid yang lagi gonjang-ganjing juga kondisi lu, terus juga ketinggalannya lumayan gede 3-1 gitu, tapi bisa sampai 4-0, itu gue salut sih sebenarnya. Sampai ya balik lagi sih, entah mentalnya, entah pemainnya, entah strateginya juga, karena 2 golnya itu gue gedek banget sih. Golnya Rodrigo itu walaupun Modric asisnya keren banget, tapi itu dari kesalahannya Kante gitu yang gagal passing bola ke depan. Terus gol yang kedua lebih konyol lagi, si siapa, Vinicius ditinggalin sendiri buat dribbling sama kasih crossing akurat ke Benzema gitu. Ketika kalah lawan Madrid, gue udah ngerasa kayaknya musimnya udah beres sih Chelsea gitu. Apalagi mau diharapin, Champions League udah gagal, Liga juga di part ini udah kejauhan poinnya. Kalaupun nggak jauh, seingat gue ya ini nggak konsisten gitu. FA Cup gue nggak ngarepin FA Cup lah, maksudnya kayak ya elah gitu, FA Cup coy, masih ngarepin FA Cup aja gitu dengan squad yang mewah. Sampai bener aja lawan Arsenal tuh di home kalah 4-2, lebih konyol lagi kan. Gue kayak ini kalau sampai Chelsea nggak lolos champion mah gue nggak ngerti dah salahnya di mana. Habis itu ke akhir musim benar-benar nggak konsisten sama sekali. Imbang lawan MU, padahal lawan MU tuh aduh, kalau bener mainnya dikit aja itu udah mungkin 3-4-0, 4-1 kali. Buang-buang peluang. Kalah lawan Everton, imbang lawan Wolves di menit akhir pula kebobolannya. Sampai ke final FA kalah lagi lawan Liverpool adu penalti. Gue sih nggak nonton ya, karena gue lagi ada acara di luar, jadi gue nggak standby buat nonton gitu.
Imbang lagi lawan Leicester kemarin, itu gua tonton. Terus tadi menang 2-1. Berapa menit nih? 25 menit. Ya, headingnya klasemen akhirnya Chelsea ada di peringkat 3. Ntar mana sih? Ada di peringkat 3, 74 poin. Ntar gue pengen tahu deh musim lalu. Musim lalu Chelsea di peringkat 4, 67. Sekarang 74. Ya beda berapa? 7 poin ya. Ada progres dari musim lalu, tapi ya mohon maaf, progres kalau cuman dari peringkat 4 ke 3 tuh kayak bukan progres sih kalau buat gue. Bahkan bukan nggak ini ya, ibaratnya bukan nggak bersyukur gitu dapat. Oh kan lu, tapi kan tetap Chelsea juara Super Cup dan juga juara Piala Dunia antar klub. Ya bos, mohon maaf nih. UEFA Super Cup lawannya Villarreal gitu, lawan juara yang level kompetisinya di bawah UCL. Piala Dunia antar klub terakhir yang juara selain tim Eropa itu Corinthians, dan itu juga ngalahin Chelsea gitu. Jadi kalau Chelsea nggak juara mah kebangetan maksudnya. Jadi buat gue terlalu banyak yang apa ya? Ya memang banyak banget pemain yang nggak perform sih kalau gue bilang ya. Ini gue juga sambil mungkin dikit ngecek timnya juga ya. Jadi yang jelas Chelsea banyak PR lah di musim depan gitu. Ya sekarang udah ada pemilik baru, semoga bisa spend lebih wise ya, lebih bijak gitu. Gak usah jor-joran beli banyak banget mahal-mahal pemain gitu. Maksud gue cukup dengan cari puzzle-puzzle yang memang kurang aja, yang tepat aja gitu. Bentar ya, ini gue lagi buka ini lemot banget lagi. Mana sih player? Hmm. Dari sini lah. Oke. Gini lagi modelnya. Jadi PR-nya kalau buat gue, Tuchel sih musim depan harus nyari pemain yang smart gitu. Maksudnya yang bisa ngisi kekurangan tim tanpa harus kayak jor-joran beli pemain mahal gitu. Yang jelas gue ngerasa sistemnya 3-4-3 perlu dirubah sih. Ataupun kalaupun sama 3-4-3 mungkin harus mainnya gayanya Conte gitu. Jadi porosnya itu nggak selalu di wingbacknya, tapi harus punya playmaker yang ditaruh di belakang strikernya itu. Dulu kan waktu 3-4-3 nya Conte wingbacknya peran besar, tapi lo punya Hazard sama Pedro gitu yang benar-benar bisa create chances dari mereka gitu. Sekarang kan create chancesnya pasti dari si dua wingback ini gitu, sedangkan yang depan itu kadang-kadang mainnya mentok banget gitu. Mason Mount kadang mentok, Havertz juga kadang mentok, Werner apalagi, Pulisic juga musim ini ada turun gitu. Gue sih lebih prefer 4-2-3-1 ya, karena bisa, maksudnya banyak banget pemain yang bisa maksimal gitu pakai formasi itu. Let's say Ziyech nih di 3-4-3 tuh gagal banget sih kalau gue bilang. Lukaku pun di 3-4-3 rada susah karena apa namanya, dia tuh nggak dikasih free roll sih di 3-4-3 itu, karena lu kalau mau ke kanan udah ada dua wingback dan apa winger gitu, ke kiri juga sama gitu. Sedangkan kalau di 4-2-3-1 lu bisa jadi tembok dan lebih luas gitu, karena lu dibantu sama attacking midfield di belakang lu gitu. Itu enggak, jadi space-nya dari gelandang ke striker tuh terlalu jauh gapnya. Karena kan midfield duanya ini Chelsea kan nggak pernah naruh yang satu attacking midfield, pasti box to box satu, terus satu yang buat deep stay. Biasanya Jorginho tuh buat deep lying playmaker.
Terus ya kalau pemain gue sih sempat bikin thread ya. Eh, Kira-kira siapa aja nih yang perlu dibuang, perlu dipakai gitu. Mana ya? Nah, oke, kalau yang udah kebuang kan atau udah kejual pasti Rudiger sama Christensen. Mereka kan berdua. Rudiger udah fix ke Madrid, Christensen kemungkinan besar ke Barca. Yang perlu di keep nih list gue ada Mendy. Mendy ya of course harus dipertahankan. Kepa gue bilang dia masih layak lah dikasih kesempatan gitu. Buat ya kurang lebih 1 musim lagi lah gitu, pengen lihat aja gitu. Karena kan sepanjang musim ini juga dia jarang main. Maksudnya ketika dia main pun bagus kok mainnya gitu. Terus Aspi ini belum perpanjang kontrak sih sebenarnya, tapi gue pengen dia bertahan karena ya sosok dia sebagai kapten masih dibutuhin di tim lah. Terus Thiago Silva of course dia harus. Alonso tuh gue bilang paling underrated lah gitu di antara pemain-pemain yang lain. Bahkan sering banget dibully kan, dikritik dan lain-lain, tapi dia main lepas aja tuh, nggak pernah bikin drama, nggak pernah komen apa-apa, bahkan sering banget golin gitu. Jadi penentu juga. Terus Rhys James of course dia bisa megang di kanan. Terus Chilwell nih gue lumayan merindukan Chilwell sih karena dia lebih solid secara defense gitu, walaupun secara attacking dia agak kurang. Ya Kovacic, Kante juga, terus Jorginho gue bilang 1 musim lagi lah, gue pengen lihat gitu dia gimana gitu, apakah masih layak. Bahkan harusnya dia udah mulai jadi leadernya sih kalau memang nanti Aspi pergi ya. Terus Saul ini gue masih belum lihat potensinya, tapi dia tuh bisa banget sih buat jadi tumpuan di gelandang ya, terutama kalau mainnya 4-2-3-1. Dia kan mainnya di Atletico kan di 2 pivotnya itu kan, dan main keren gitu di Atletico. Di Chelsea dia main dengan 3-4-3, 2 di tengahnya itu dia agak kerepotan karena dia harus bisa box to box dan juga backup gitu. Backup kalau gelandang yang satunya naik, kadang ditaruh di wingback gitu, lebih aneh lagi tuh. Terus Ziyech juga gue bilang 1 musim lagi masih layak lah gitu. Pulisic pun sama, dua laginya Havertz sama Mount, ini dua harus buat dipertahankan, apalagi Havertz ya. Havertz tuh gue bilang mungkin 2-3 musim lagi bisa di world class player lah gitu, karena lihat gaya mainnya dia udah matang banget sih. Mason Mount pun sama gitu. Nah yang perlu dijual nih atau di loan lah ya, itu Loftus-Cheek udah gue bilang mau udah harus dibuang itu. Gue juga bingung sih, di akhir-akhir musim dia rajin banget main. Terus si Malangsar gue bilang jual karena levelnya bukan Chelsea lah gitu. Walaupun dia masih muda ya, tapi levelnya bukan Chelsea lah. Terlalu banyak sloppy performance gitu dari si siapa Malangsar gitu. Malah mendingan Tomori sih kalau gue bilang. Terus Odoi gue bilang di loan aja karena udah beberapa musim gue bilang dia pemain yang potensinya tinggi tapi nggak pernah nemu peak performance-nya gitu. Terlalu inkonsisten lah. Terus Lukaku harus dijual kalau gue bilang ya, karena ya lu gila, lu beli pemain 2 kali nih dan keduanya flop gitu. 2 kalinya itu flop, terus lu mau ngarepin apa lagi? Udah gitu kan lawan Wolves 2 gol udah kan. Cuman lawan apa ya, Leeds ya dia golin lagi. Maksudnya nggak seperti yang diharapin lah gitu. Werner pun gue bilang kalau ada yang mau nawar tinggi, gue bilang jual aja karena juga terlalu nggak konsisten Werner tuh. Aneh lah gitu. Ini pemain kok bisa nggak konsistennya tuh nggak konsisten itu gitu. Terakhir Bettinelli juga sama Barkley ya. Barkley mungkin jual juga. Drinkwater juga kalau masih ada jual juga. Gue bilang buat apa lah. Terlalu gemuk skuadnya tapi nggak jelas. Nah ini newcomers yang mungkin bisa jadi solusi ya. Ini gue campur, ada yang dari loan, ada juga yang pemain baru nih. Ini lumayan juga lama nih, bisa sejam kali ini video gue. Pertama ada Conor Gallagher. Dia pemain terbaik Crystal Palace musim ini dan layak banget dikasih kesempatan. Terus Ethan Ampadu buat di back bisa, kalau 3-4-3 atau 4 back atau di gelandang pun dia oke.
dan lumayan mateng lah ya. Dia terus musim ini main di Jerman ya, di Leipzig ya kalau nggak salah ya. Terus Guardiol nih backnya Leipzig, statistiknya juga walaupun gue nggak terlalu tahu gaya mainnya dia. Terus Jules Konde yang gue lihat juga kabarnya udah ngasih penawaran Chelsea 70 juta, gila juga sih. Back muda, tapi ya masih muda, investasinya juga jauh. Terus Yves Bissouma ini tuh bisa buat gantinya Kante sih kalau gue bilang. Dia juga umurnya masih cukup muda dan statistik di Brightonnya juga keren banget. Dia tuh kalau nggak salah top tackles deh di Premier League. Terus striker nih ya, ini si siapa, Lewandowski kan katanya nggak mau berpanjang nih, tapi emang desas-desusnya Barca udah agreed nih sama dia nih, cuman memang belum resmi gitu, entah udah deal apa belum. Chelsea kalau kata gue kalau masih bisa nyalip Lewandowski layak sih, dia masih bisa lah produktif di 2-3 musim mah, sambil nyari penerus, maksudnya nyari striker muda lagi gitu. Terus Asensio kenapa gue pilih, karena gue lihat di Madrid juga dia nggak kepake. Terus umurnya masih berapa ya, 23 apa 25 26 gitu, masih muda lah gitu. Kalau ada kesempatan gue bilang masih cut aja Asensio. Terus Christoph Nkunku nih si Leipzig, dia ini pemain yang musim ini gila juga statistiknya, hampir 50 gol terlibat, gol dan assist ya digabung. Oke, bentar juga ya. Oke lanjut, ya Nkunku. Terus Kingsley Coman tuh katanya mau cabut juga ya, dari Bayern gitu. Lumayan sih buat gantiin Odoi, dan secara umur juga masih cukup produktif. Terus Antoninya Ajax ini gak tahu deh, ini pesaing beratnya MU sih, karena ada Ten Hag kan di sana gitu, bisa aja dibawa. Terakhir ini sih yang gak akan kejadian sih, Benzema, karena gue pikir Haaland atau Mbappe bakal ke Madrid. Ternyata dua-duanya, Haaland ke City, Mbappe malah stay di PSG gitu. Jadi itu udahlah, nggak bisa lah. Terus si siapa ya, gue tuh sempet ada list tuh, gue lupa namanya lagi. Bukan lupa namanya, maksudnya lupa kemarin siapa ya, gue kepikiran oh si ini nih bisa masuk gitu. Nah kan banyak banget ya yang dirumorin, ada beberapa pemain yang dirumorin tapi gue nggak terlalu impress dan nggak usah lah gitu. Itu Declan Rice, gue bilang terlalu mahal anjir. Declan Rice gila, nawarnya berapa, 150 gitu. Tapi ya aduh, ya maksudnya dia tuh pertama terlalu mahal banget gitu untuk seorang defensive midfield yang kelasnya tuh belum dunia, bahkan belum ya Eropa oke lah, tapi untuk kelasnya misalkan ya siapa, Casemiro, Kante, itu masih belum sih kalau kata gue. Terus Inggris banget, jadi terlalu kaku gitu gaya mainnya. Gue tuh nggak suka lah yang terlalu kaku. Buat Chelsea yang mainnya stylish gitu. Terus rame juga kan siapa, Chumani ya, yang dari Monaco gitu kalau nggak salah. Gue nggak tahu ini pemain mainnya kayak gimana, dan lihat mukanya aja belum tahu gitu. Jadi gue nggak terlalu ngerekomen lah. Terus Koulibaly juga sama, terlalu mahal, terus umurnya juga udah ketuaan. Tapi kalau memang mau diduetin sama Konde,
sih bisa jadi pairing yang lumayan gitu, tapi gue bilang ini terlalu mahal lah gitu. Terus Eden Hazard nih yang dirumorin bakal balik lagi, gue pikir gak usah lah karena ya dia udah cukup lah sama Chelsea mah gitu, udah ada honeymoonnya gitu. Dia terlalu tua sekarang, udah tua terus gampang cedera juga, jadi nggak nggak ini juga lah, kurang lah, nggak usah dimainin juga, nggak usah balik lagi lah gitu. Karena makin kesini juga di Inggris makin cepat permainannya. Tadi siapa ya yang gue kepikiran tuh, eh alah alah, padahal terkenal kok. Ya anjir lupa gue. Pokoknya adalah satu pemain yang nih kayaknya boleh nih ke Chelsea. Orang dirumoin juga kok. Anjir siapa ya? Kok gue lupa lagi. Hmm, oh Dembele ya. Dembele juga kan dirumorin kan, dan ada kedekatan lah gitu. Dembele gue bilang lu boleh lah buat buat apa? Opsi di lini serang gitu. Karena dia juga musim ini tiba-tiba gacor banget. Pemain Indonesia emang bagus sih, cuman karena cedera mulu jadi ngedrop tuh gitu. Terus si ini tadi anjing tadi tuh gue inget tiba-tiba hilang lagi dari kepala tuh. Dembele sama ada di Barca satu lagi. Bukan. Oh Neymar. Neymar kan karena mungkin dia di PSG udah ini kali ya, gue nggak tahu juga deh. Plus ada Tuchel di Chelsea gitu. Jadi Neymar is a good choice kalau buat gue ya. Dia juga udah mulai mateng lah secara permainan gitu. Lebih apa ya, lebih wise gitu. Kalau memang ada kesempatannya ya nggak ada yang salah sih beli Neymar gitu. Kayaknya bukan Neymar, kayak bukan dua itu deh. Nama dari gue tuh tadi satu lagi yang potensi gembel, gue lupa lagi. Siapa ya? Gelandang bukan, depan anjir. Pokoknya itulah. Oh si ini Darwin Nunes ya, yang Benfica tuh, anak muda juga. Nah itu gue suka tuh. Itu bisa banget tuh kalau Chelsea mau ya buat jangka panjang. Yang jelas yaitu pemain-pemain yang PR-nya lah, PR-nya Tuchel, PR di pemain juga. Ya berharap sih musim depan bisa apa namanya. Ntar ya gue rasa musim depan Chelsea harus lebih ngegas lah, karena ini si AC Milan juara ya. Gue lihat juara ke 19 kalinya. Ya jadi itu deh, itu video buat hari ini. Makanya banyak masukan buat Chelsea lah gitu. Ya lagi-lagi sih gue bilang musim ini Chelsea hitungannya gagal lah ya, gagal di Premier League, ya 0 gelar lah gitu secara gelar yang presisiusnya gitu. Cuman di Super Cup sama Piala Dunia gitu. Mudah-mudahan sih musim depan lebih apa ya, gue bilang Tuchel harus lebih bijak lah, karena musim ini gue bilang terlalu batu lah dia lah gitu. Kalau sistemnya nggak jalan tuh terlalu kekeh gitu, kayak cuman ganti pemain doang. Kalau ganti pemain nggak ngaruh sih kalau sistemnya masih kayak gitu. Terus terlalu banyak pemain yang nggak konsisten juga gitu di musim ini. Mudah-mudahan sih musim depan lebih fresh lagi, apalagi ini pemilik baru, semoga mau spend duit banyak gitu. Jadi apa namanya, Tuchel pun leluasa gitu, bisa milih pemain sesuka dia gitu, rekomendasi dia. Dan gue lihat sih riwayatnya dia kan pemilik tim apa tuh, gue lupa lagi, bukan kriket ya, di Amerika tuh kriket apa baseball gitu. Dan dia royal gitu sama pembelanjaan pemain gitu ya. Semoga sih di Chelsea juga. Jadi itu dulu, gila 45 menit video gue di 40 menit. Ya gitu deh pokoknya video hari ini segitu. Sekalian juga menutup musim ini ya di pemain ke-13. Mungkin gue bikin video lagi nanti di musim depan, plus nanti Piala Dunia ya di akhir tahun.
Kayaknya di akhir tahun yang Piala Dunia gue pengennya sih bisa bikin live match react yang banyak ya gitu, karena ke depan juga kayaknya gue bakal bikinnya live match react aja sih, nggak akan konten video gini karena lebih effort ya, lebih effort karena hmm, ya gue harus ngupload dulu dan lain-lain, nge-record dulu terus upload gitu, kayak mungkin makan waktu gitu. Kalau mas live match react kan udah gitu. Cuma memang di musim ini gue nggak terlalu aktif sih si live match reactnya, mungkin bisa jadi kayak play by play ya di musim depan. Kayak itu dulu. Thank you yang udah ngikutin pemain ke-13 panjang musim ini, walaupun tidak sering videonya, tidak banyak, rada mandek-mandek. Sampai ketemu di musim depan ya. Bye bye.